Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Biarlah pagi hari ini kita semua di dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Mari kita bawa hidup kita sepenuhnya pagi ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak diagungkan, hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Biarlah nama Tuhan saja yang layak disembah oleh setiap suku, bangsa, dan bahasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi. Ku puji, ku muliakan nama-Mu.
kita mari masuk di dalam doa. Bapa Surgawi yang agung, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh mengagungkan nama Engkau. Mari Tuhan Yesus, Engkau sucikan setiap hati kami, pikiran kami Bapa, sehingga setiap pujian penyembahan kami boleh mengagungkan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai nanti. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini. Kami serahkan tim musik ke dalam tangan-Mu. Song leader Tuhan, VL Tuhan, dan singer kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau akan berkati setiap penyembahan dan pujian kami. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Sekali lagi Bapa, Engkau sucikan setiap hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa menyertai ibadah kami sampai selesai nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka ibadah di pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan, siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah
Puji Tuhan. Kita percaya pagi hari ini Allah bertata di atas puji-pujian kita. Ketika Allah bertata di atas puji-pujian kita, sesuatu yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi ini adalah Pentakosta. Kita nantikan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Kita akan menjadi umat-umat yang menang lebih daripada pemenang. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita semua. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik ke Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik ke Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik ke Roh Kudus turun. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah bertata di atas puji-pujian kami umat-Mu pagi hari ini. Bila pujian umat-Mu pagi hari ini boleh menjadikan korban syukur bagi Tuhan. Yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan pagi hari ini Bapa, tiba saatnya jemaat Tuhan akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan Engkau jamah hidup kami, jamah hati kami Tuhan, jamah pendengaran kami Tuhan. Supaya setiap patah kata firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh masuk di dalam hati kami. Kami boleh merenungkannya di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, peganglah tangan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Setiap hari Ini doa kami Tuhan. ku tak dapat jalan sendiri Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan kudus-kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi
Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Amin. Terima kasih Tuhan. ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan saudara meskipun dalam ibadah online. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu melindungi saudara dan memberkati saudara. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dulu supaya Tuhan akan mengurapi kita semua dan memberkati kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuliakan Engkau. Terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Urapi kami kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, memberikan pemahaman kepada kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya. Urapi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikannya, urapi sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan bagian ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak akan melanjutkan tema tentang keluarga yang diberkati. Bapak Gembala akan melanjutkannya, tetapi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tepat pada hari ini seluruh anak-anak Tuhan di dunia ini sedang memperingati hari Pentakosta. Apa hari Pentakosta itu, saudara? Hari Pentakosta adalah hari di mana kita semua memperingati dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid Yesus yang waktu itu berkumpul di ruang atas di Yerusalem. Dan itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Dan ini sesuai dengan janji Yesus bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus setelah Dia naik ke surga. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta tidak hanya untuk para rasul, para murid-murid Yesus waktu itu saja, tetapi pencurahan Roh Kudus adalah untuk kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Anak-anak Tuhan semuanya diberi hak untuk menerima janji Bapa bahwa kita akan menerima pencurahan Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus. Luar biasa. Saya sangat berharap bahwa kita semuanya mengalami pengalaman yang dahsyat ini, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, kita membutuhkan Roh Kudus setiap hari. Jadi kita perlu dipenuhi Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Dan tindakan-tindakan nyata yang harus kita lakukan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai hal ini, ada satu ilustrasi tentang diri kita ini sebagai manusia. Manusia itu terdiri dari 3 aspek, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ketiganya menjadi satu dan kemudian disebut manusia. Tentang tubuh kita semua tahu karena bisa dilihat dengan mata. Lalu jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan emosi. Lalu roh itu adalah bagian di mana seseorang dapat berhubungan dengan Allah. Nah, kalau salah satu dari ketiga aspek ini lebih kuat, maka yang lebih kuat itu yang menguasai seseorang. Kalau tubuh yang lebih kuat menguasai manusia, maka dia akan mengusahakan apapun juga untuk memuaskan keinginan tubuh itu. Tidak heran kalau orang mengeluarkan banyak uang untuk pesta, untuk makan, untuk menikmati pakaian yang bagus-bagus dan lain sebagainya. Nah, sedangkan jiwa dan roh, mereka hanya mengikuti saja. Lalu kalau jiwa yang menguasai, ya orang itu akan berusaha sebagaimanapun juga untuk dia dapat dipuaskan. Keinginannya dipuaskan, pikirannya dipuaskan, emosinya dipuaskan. Lalu yang ketiga adalah roh. Saudara, ini adalah bagian yang sangat penting. Kalau roh itu yang lebih kuat, maka tubuh dan jiwa itu akan mengikuti keinginan roh. Kalau seseorang rohnya lebih kuat, dikuasai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang memimpin orang itu. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 dan 17, saudara bisa melihat di sana bahwa kalau seseorang dipimpin oleh roh, maka dia tidak akan melakukan keinginan daging, tetapi keinginan roh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Mana yang lebih kuat? Tubuh saudara yang lebih kuat? Jiwa saudara yang lebih kuat? Atau roh saudara yang lebih kuat? Doa saya, kita semuanya memiliki roh yang kuat, yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk menjelaskan dan untuk lebih memahami bagaimana seseorang dipimpin oleh Roh Kudus dan apa tindakan-tindakan nyata oleh seseorang yang dipimpin Roh Kudus, kita akan belajar tentang seseorang. Namanya Ananias. Kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 10 mulai. Kita akan melihatnya bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Ayat 13, jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu,
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang Ananias. Seorang yang tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Saudara tidak akan melihat banyak ayat-ayat yang lain selain dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai dengan 18. Dan juga kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul 22, saudara akan melihat di sana, dan Kisah Para Rasul 23 itu hanya sedikit ayat saja yang disebut oleh Paulus waktu itu yang sedang ada di hadapan mahkamah agama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ananias ini bukan suami dari Safira yang saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Dia juga bukan nabi, bukan rasul, bukan diaken yang dipilih oleh rasul-rasul pada waktu itu. Bukan. Dia adalah kaum awam, orang Yahudi biasa yang hidup taat kepada Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dia adalah orang yang bukan orang terkenal, tidak punya jabatan juga di gereja. Wah, dari apa yang dialami oleh Ananias, kita bisa bersyukur saudara. Ternyata bukan saja para pendeta, bukan saja pengurus gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus dan dipakai oleh Allah dengan luar biasa, tetapi kaum awam, siapapun saudara, bisa dipakai Tuhan. Yang muda, yang tua, yang berpendidikan tinggi, yang tidak berpendidikan, yang punya uang banyak, atau yang punya uang pas-pasan, siapapun. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti Ananias. Tapi saudara, Ananias yang dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, dia juga manusia biasa. Ketika mendengar perintah dari Tuhan untuk datang menemui Saulus, dia punya alasan. Tuhan, aku dengar bahwa orang itu sudah membunuh banyak orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia itu jahat, Tuhan. Wah, itu bahasa bebasnya saya ya. Tetapi dia punya alasan, saudara. Kalau saya datang ke sana, wah, nanti saya malah dibunuh. Atau saya diseret ke penjara. Itu ancaman. Itu bahaya. Dan siapa tahu, memang di Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18 tidak diceritakan di sana bahwa ada saudaranya Ananias yang diseret ke penjara atau dibunuh oleh Saulus. Ya siapa tahu, mungkin ada saudaranya dari Ananias yang dibunuh Saulus juga. Itu kan bikin jengkel saudara, itu bikin dongkol dan marah terhadap orang yang sudah berbuat jahat kepada saudara seiman atau saudaranya sendiri. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, bedanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan yang tidak dipimpin Roh Kudus adalah, kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, meskipun awalnya ada ketakutan, ada kekhawatiran, mau mengikuti perintah Tuhan atau tidak, tapi akhirnya dia ambil keputusan untuk berangkat, untuk mentaati Tuhan. Tapi orang yang dipimpin oleh daging, dia akan mengikuti keinginan daging. Ya, lebih baik aku aman.
Aku tidak harus pergi ke sana. Enggak Tuhan, aku tidak mau. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa 3 aspek dalam diri manusia, siapa yang kuat, dialah yang menguasai hidup orang itu. Kalau Ananias, rohnya yang dipimpin Roh Kudus itulah yang menguasai kehidupannya. Itu sebabnya tidak heran kalau dia lebih taat kepada Roh Kudus. Awalnya dia takut, awalnya dia khawatir kalau dia akan menghadapi ancaman, penderitaan atau bahkan bisa dibunuh. Namun roh yang lebih kuat dalam dirinya itulah yang menguasai pikiran dan tubuhnya. Dia melangkah pergi dari rumah menuju ke tempat di mana Saulus berada pada waktu itu. Dan apa akibatnya, saudara? Ketika Ananias taat kepada perintah Allah, Saulus yang dulunya jahat sekali, dulunya pembenci murid-murid Tuhan, kemudian mengalami perubahan. Lalu ada mujizat, karena 3 hari Saulus buta, tetapi ketika Ananias datang kepadanya, selaput di matanya gugur. Dia bisa melihat lagi. Ada mujizat. Kemudian apa lagi? Saulus yang dulunya pembenci, kemudian diubah menjadi orang yang sangat mengasihi orang lain. Dia menjadi rasul besar. Dia menjadi orang yang sangat mengasihi jiwa-jiwa. Dia menjadi orang yang membuka banyak gereja-gereja baru. Orang yang memenangkan banyak sekali jiwa. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ada hal-hal yang nyata dia lakukan. Bukan saja dengan mulut dia bicara bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus, tidak. Tetapi dia melakukan hal-hal yang nyata. Yang pertama, Ananias. Dia adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak takut menghadapi kesulitan. Sekali lagi, yang pertama, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak takut menghadapi kesulitan. Seperti tadi saya bilang, sebenarnya untuk datang kepada Saulus itu resiko besar. Ada ancaman. Ya, itu sesuatu yang sulit, saudara. Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia tidak takut menghadapi kesulitan. Ananias pergi menghadapi Saulus, melayani Saulus. Dia tidak takut kesulitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus? Ketika saudara menghadapi kesulitan, apakah saudara tetap percaya bahwa Tuhan sudah berjanji melindungi saudara dan memberkati saudara? Saudara akan tetap mengikut Tuhan. Apakah saudara akan tetap dekat kepada Tuhan meskipun menghadapi kesulitan yang begitu besar, menghadapi masalah yang sulit, menghadapi ancaman bahkan terhadap iman saudara kepada Yesus? Bagaimana? Saudara berani menghadapi kesulitan itu? Atau saudara lebih memilih sesuatu yang lebih gampang? Kalau kamu meninggalkan Yesus, aku akan memberi uang yang banyak misalnya. Wah, kalau dalam kesulitan seperti hari-hari ini, uang yang banyak itu menggiurkan, saudara. Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia dengar suara Tuhan. Dia tidak berani meninggalkan Tuhan, tetapi dia akan tetap berpegang teguh pada imannya kepada Yesus. Bukan karena kuat gagahnya sendiri, tetapi karena Roh Kuduslah yang memberi kemampuan untuk saudara dan saya mempertahankan iman. Saudara tidak menghadapi kesulitan itu sendiri, karena Roh Kudus, penolong ilahi itu, akan memampukan saudara menghadapi kesulitan. Haleluya. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak takut menghadapi kesulitan. Apa kesulitan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Jangan takut. Roh Kudus beserta saudara.
Roh Kudus menghibur saudara. Roh Kudus akan menuntun saudara dalam jalan-jalan kebenarannya. Dan dialah yang memampukan saudara untuk tetap kuat. Yang kedua, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Taat itu bukan hal yang gampang, apalagi ketika kita menerima perintah dan beresiko. Omong aja gampang saudara ya, tetapi untuk melaksanakannya itu kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong, kita tidak bisa melakukannya. Ananias, mari kita akan baca lagi Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Pergilah Ananias. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi mengatakan untuk menghadapi Saulus itu bukan sesuatu yang mudah. Sudah dengar kabarnya bahwa Saulus sudah membunuh banyak anak-anak Tuhan. Kalau aku ke sana, bagaimana dengan aku? Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus lebih taat kepada perintah Tuhan. Ananias, dia taat. Dia pergi. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Janjinya akan menyertai, itu dia pegang saudara ya. Dan sebenarnya keraguan, kekhawatiran tentang bahaya atau ancaman itu dijawab oleh Tuhan melalui apa yang difirmankan Tuhan tentang Saulus. Bahwa Saulus itu telah dipilih oleh Tuhan akan menjadi penginjil, akan memberitakan nama Tuhan. Itu membuat Saulus yakin bahwa Tuhan yang pilih Saulus, pasti Tuhan juga akan menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk taat sekali lagi bukan hal yang mudah. Tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mentaati Tuhan. Kalau yang sepele-sepele saja kita sulit untuk taat, bagaimana dengan perintah yang lebih berat saudara? Hanya menguduskan hari Sabat, ya itu contohnya ya. Menguduskan hari Sabat itu kan perintah Tuhan. Tetapi hanya beribadah menguduskan hari Sabat saja sulit. Lah, apalagi nanti ada perintah-perintah yang lebih berat. Sulit lagi untuk kita mentaatinya. Tetapi kalau kita belajar taat, hal-hal yang sepele kita taat, hal-hal yang lebih besar kita bisa taat, maka kita bisa mentaati apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Memang sekali lagi kita masih hidup dalam darah dan daging. Seperti Ananias, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dia juga manusia biasa. Kalau dicubit masih sakit ya. Kalau orang ngomong yang menyinggung bisa sakit hati juga. Tetapi sekali lagi, kalau rohnya dikuasai oleh Roh Tuhan, dia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya berdoa, saudara dan saya menjadi orang yang takut akan Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, dan kita bisa mentaati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat rasul-rasul pada waktu itu ya, Paulus itu dulu yang jahat begitu rupa bisa diubah Tuhan menjadi orang yang pemberani sekali memberitakan nama Yesus. Tidak takut dia disiksa, dia dipukuli, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Rasul-rasul yang lain kita juga ingat, ada Petrus dulu mengkhianati Tuhan Yesus, tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak takut lagi menghadapi banyak orang, dia memberitakan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Takut berbicara tentang Yesus?
amanat agung, apakah kita melakukannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Tindakan nyatanya adalah mentaati perintah Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Dan berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Ananias. Dia adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Selain dia tidak takut menghadapi kesulitan, dia juga taat kepada perintah Allah. Dan yang ketiga, dia dipakai Tuhan menjadi alatnya. Saudara, dia bukan orang yang terkenal. Dia bukan orang yang punya jabatan. Tetapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Ketaatannya kepada Tuhan untuk dia pergi menjumpai Saulus waktu itu. Dia dipakai Tuhan untuk menumpangkan tangan, mengurapi Saulus. Wah, siapa dia, saudara? Dia bukan pendeta, dia bukan hamba Tuhan. Tetapi Tuhan memberi hak istimewa untuk pergi kepada Saulus, menumpangkan tangan atas Saulus. Dan kemudian karena pengurapan Roh Kudus itu, maka Saulus dipakai Tuhan luar biasa. Bayangkan kalau Ananias waktu itu tidak taat. Enggak Tuhan, aku takut misalnya seperti itu ya. Aku enggak mau kalau aku nanti diseret ke penjara misalnya. Tetapi dia tidak seperti itu. Ananias dia taat kepada perintah Tuhan dan dia pergi. Akhirnya dia dipakai Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Mau dipakai Tuhan menjadi alatnya yang berguna? Atau hanya mau jadi orang Kristen biasa saja? Yang setiap minggu datang kemudian pulang, sudah gitu ya. Jangan saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi alat yang berguna di dalam tangannya Tuhan. Kita bisa dipakai seperti Ananias. Kita bisa bermanfaat, saudara. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, banyak sekali orang yang menghadapi kesulitan. Mereka menghadapi masalah besar. Dan kehadiran saudara itu bisa memberkati mereka. Saudara bisa datang ke tetangga yang sedang menghadapi masalah untuk mendoakan. Saudara bisa dipakai Tuhan. Ketika saudara digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, lakukan saudara. Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya untuk berbuat sesuatu. Tetangganya menghadapi kesulitan, saudara merasa, itu kan masalahnya dia. Ya, itu bukan masalah saya. Kenapa saya campur tangan? Bukan mau campur tangan, tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia peka terhadap suara Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara dengar suara Tuhan, dan Tuhan menggerakkan saudara untuk datang kepada tetangga itu untuk mendoakan. Ketika saudara dengar itu, jangan menolak perintah Tuhan. Ikuti apa yang Roh Kudus katakan. Saya yakin saudara bisa dipakai seperti Ananias. Tetangga itu akan diberkati. Saudara tidak memaksa orang, bukan, tapi mendoakan. Nah, melalui kesaksian hidup saudara setiap hari juga, itu akan jadi berkat. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, perkataannya adalah perkataan yang membangun. Perkataannya adalah perkataan yang menguatkan. Tingkah lakunya adalah tingkah laku yang memberkati. Dimanapun saudara berada, saudara akan jadi alatnya Tuhan. Wah, saya mohon kepada Allah kiranya dalam memperingati hari Pentakosta pada hari ini, Roh Kudus akan memulihkan saudara yang sudah lama sekali dibaptis Roh Kudus dan tidak dipenuhi Roh Kudus. Hari ini saudara akan mengalami pembaharuan. Hari ini saudara menikmati pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan sesungguhnya setiap
hari saudara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena memang itu yang dikehendaki Tuhan. Kita akan lihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Mari kita akan penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Ada banyak orang yang membutuhkan saudara. Ada orang yang membutuhkan perhatian. Ada orang yang membutuhkan kasih. Ada orang yang membutuhkan bantuan, uluran tangan. Siapa yang bisa melakukannya? Kita salah satunya. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa berguna kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, relakan hati saudara untuk dibentuk oleh Tuhan. Mintalah Tuhan memenuhi hidup saudara. Kiranya Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu hidup dipimpin olehnya. Saya mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati saudara supaya kita semuanya akan menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami memuliakan Engkau. Terima kasih karena firman-Mu Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami belajar tentang Ananias, Tuhan. Orang yang biasa, tetapi dia taat dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dia dipakai oleh-Mu dengan luar biasa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong supaya kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, jemaat yang belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus, Tuhan janji-Mu untuk mereka juga. Kami rindu bahwa Engkau akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus, kiranya mereka tidak memadamkan roh, tetapi mereka selalu penuh dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan akan memakai mereka. Tuhan akan menolong supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah-Mu. Kiranya Engkau tolong supaya mereka jadi anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus dan dapat dipakai oleh-Mu dengan luar biasa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Engkau menolong supaya kami melakukannya. Tolong supaya kami akan senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, sebelum berpisah satu dengan yang lainnya, kita akan terima doa berkat pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu sangat bersyukur kepada Engkau karena Engkau memberi kepada kami Roh Kudus yang senantiasa tinggal dalam kehidupan kami, dan kami mau belajar taat kepadamu Bapa. Kami mau seperti Ananias, dalam keadaan apapun kami mau berani untuk mendatangi siapapun yang perlu pertolongan dari Engkau. Oleh sebab itu Bapa, urapi setiap anak-anak-Mu yang pagi ini berkumpul di rumah masing-masing, dan biar Roh Kudus terus memimpin setiap kehidupan mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pulanglah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus melingkupi kehidupanmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah lumbungmu,
dan pekerjaanmu, sehingga apapun yang engkau doakan selalu dan selalu dijawab oleh Tuhan. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Persekutuan Roh Kudus melingkupi kehidupanmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.